Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami mahasiswa Pendidikan Administrasi Perkantoran kelas B Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dari kelompok 1 yang akan memaparkan materi mengenai hakikat sekretaris. Sebelumnya, perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mutiara Putra Amelia dan dua rekan saya. Nama saya Miftah Amalia. Saya Putri Adelia. Pengertian sekretaris. Sekretaris berasal dari kata Latin secretam yang berarti rahasia. Nah, oleh karena itu, seorang sekretaris adalah orang yang bertugas untuk memegang rahasia perusahaan maupun rahasia pribadinya. Sekretaris juga merupakan asisten atasan yang tugasnya mendikte, menyiapkan surat, mengarsip, menerima tamu, memeriksa, atau mengingatkan atasan mengenai kewajibannya yang resmi. Selain itu, sekretaris juga merupakan orang yang memiliki keahlian dalam masalah perkantoran dan dapat menunjukkan kemampuan dalam melaksanakan tanggung jawab dalam mengambil keputusan sesuai dengan wewenang yang diberikan. Lalu, pengertian sekretaris menurut para ahli. Yang pertama, menurut Jingga Gemilang, istilah sekretaris berasal dari kata secretam yaitu bahasa Latin yang artinya rahasia. Lalu kata secretam ini kemudian berubah menjadi kata secretarius dalam bahasa Prancis dan berubah lagi menjadi kata secretary dalam bahasa Inggris dan akhirnya menjadi kata sekretaris yaitu dalam bahasa Belanda. Dan masuk ke Indonesia dikenal dengan nama istilah sekretaris. Lalu yang kedua itu menurut M. Braum dan Ramon dari Portugal. Nah, sekretaris yaitu seseorang yang membantu dari seorang kepala yang menerima pendiktean, menyiapkan surat menyurat, lalu menerima tamu, memeriksa atau mengingatkan kepalanya mengenai kewajiban lainnya yang berhubungan meningkat efektivitas dari kepala itu. Jadi, seorang sekretaris sebagai seseorang yang membantu pimpinan tersebut agar dapat melaksanakan tugasnya secara efektif. Lalu yang ketiga itu menurut Dalianji mengatakan bahwa sekretaris adalah orang atau petugas yang pekerjaannya menyelenggarakan urusan surat menyurat, termasuk menyiapkan bagi seorang pejabat penting atau organisasi. Nah, jadi secara umum sekretaris itu adalah seorang karyawan atau pegawai yang diangkat oleh pimpinannya sebagai pembantu pribadinya, tetapi tidak hanya sekedar sebagai pembantu pimpinan saja, tetapi juga dapat mengerjakan tugas-tugas pekerjaan kantor, memegang rahasia perusahaan, dan memiliki tanggung jawab yang tinggi di kantor atau perusahaan karena sekretaris dapat dianggap percaya dan mengerjakan tugas pimpinan. Fungsi-fungsi sekretaris. Ya, jadi yang pertama itu mempersiapkan acara pimpinan. Seorang sekretaris mengatur acara pimpinan setelah mengetahui jadwalnya dengan pasti dan waktu yang telah ditentukan pimpinan sendiri, terdapat acara-acara yang padat dan kesibukan tugas-tugas pimpinan. Lalu dalam hubungan ini, sekretaris memiliki inisiatif yang tinggi dan kemampuan dapat membuat time schedule untuk pimpinan yang diperinci setiap acaranya. Lalu fungsi sekretaris yang kedua ini korespondensi. Jadi sekretaris harus memiliki inisiatif dan tidak perlu menunggu dictation atau perintah dari pimpinan dalam membantu surat keluar, tetapi cukup dengan mengetahui pokok-pokok suratnya saja itu dari pimpinan. Nah, pimpinan juga biasanya memberi kepercayaan kepada sekretaris agar surat-surat tersebut tidak perlu diteliti dan dikoreksi lagi, melainkan pimpinan cukup menambahkan tanda tangannya saja. Lalu fungsi yang ketiga itu kearsipan. Jadi sekretaris diberikan tugas dalam menerima surat-surat, mensortir surat, mendistribusi surat-surat, dan mengambil serta mendapatkan kembali surat-surat tersebut. Lalu yang keempat, adanya dokumentasi. Jadi tugas seorang sekretaris menyusun dokumen, misalnya surat edaran, brosur, bagan, skema, dan pada suatu waktu yang merupakan bahan dokumentasi yang berharga bagi institusi atau organisasi yang bersangkutan. Yang kelima itu pembuatan laporan. Jadi sekretaris berkewajiban untuk memberikan bahan laporan dapat berupa lisan maupun tulisan, bahkan diberi tugas untuk menyusunnya. Yang keenam, mempersiapkan keperluan rapat. Langkah pertama yang harus diambil sekretaris dalam mempersiapkan keperluan rapat itu mempersiapkan surat-surat undangan, lalu mengatur akomodasi serta lokasi bagi kelangsungan rapat, menyiapkan acara dalam rapat, dan menyediakan bahan-bahan yang diperlukan bagi pimpinan dalam acara rapat tersebut. Lalu, sekretaris juga dapat bertindak sebagai notulis atau pencatat jalannya rapat, dan ia juga harus menyusun laporan dari kesimpulan rapat yang telah dilaksanakan, lalu dapat membantu pimpinan dengan mengambil tindakan lanjutan atau follow up sebagai hasil rapat tersebut. 7. Penghubung antara pimpinan dengan pihak atau orang lain. Seorang sekretaris berfungsi membina hubungan yang baik dengan pihak-pihak yang ada hubungan kerjanya dengan pimpinan. Lalu perlu diketahui bahwa sekretaris itu merupakan tangga pertama atau perantara pertama untuk menghubungkan pihak-pihak yang ingin bertemu dengan pimpinan. 8. Mengatur tata ruang dan perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor lingkungan menjadi tanggung jawab sekretaris sepenuhnya sesuai dengan keinginan dan selera pimpinannya dalam pengaturan ruang kantor dan perlengkapan kantor yang baik serta efisien. Yang ke-9 ini dapat
menyimpan rahasia. Sekretaris merupakan orang yang paling banyak mengetahui tentang persoalan perusahaan yang menyangkut pimpinannya. Jadi tidak saja sekitar perdinasan, bahkan sampai yang menyangkut diri sendiri atau pribadi pimpinan itu sendiri. Jadi sekretaris itu dapat menyimpan rahasia pimpinan maupun perusahaan. Nah, berikut ini merupakan jenis-jenis jabatan sekretaris. Jadi seorang sekretaris itu harus mengetahui jelas dan kedudukannya serta golongannya. Maka muncullah jenis-jenis jabatan sekretaris, yaitu yang pertama berdasarkan luas ruang lingkup tanggung jawab, yaitu adanya sekretaris pribadi. Yaitu sekretaris pribadi ini merupakan seseorang yang mengerjakan pekerjaan tertentu yang dibayar secara pribadi oleh orang yang mempekerjakannya. Lalu sekretaris pribadi ini lebih banyak mengerjakan pekerjaan dengan menyangkut hal-hal yang bersangkutan dengan telepon, surat menyurat, filing, menerima dikte, membuat perjanjian, lalu membuat undangan, dan menyiapkan agenda kegiatan. Seorang sekretaris pribadi juga harus selalu berusaha untuk mengenal sifat dan pribadi pimpinannya, lalu baik itu kebiasaan, kegemaran, dan hobinya, serta kelebihan dan kekurangan pimpinan. Jadi sekretaris pribadi ini dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang lebih baik. Lalu adanya sekretaris direksi. Nah, sekretaris direksi ini seorang sekretaris yang menyelenggarakan pekerjaan administrasi untuk suatu badan direksi. Lalu mengingat besarnya tanggung jawab serta wewenang dari pembantu pimpinan tersebut, maka sekretaris direksi ini harus memenuhi persyaratan yang lebih berat dibandingkan dengan sekretaris pribadi. Dengan demikian, seringkali disebut juga sebagai kepala sekretaris atau pimpinan untuk bagiannya. Sebagai contoh, sekretaris direksi itu adalah sekretaris jenderal, sekretaris inspektorat jenderal. Nah, selain itu, sekretaris direksi ini juga harus paham mengenai sifat-sifat urusannya di dalam bidang pekerjaannya. Lalu sebagai seorang sekretaris, ia juga dapat mampu merencanakan dan menyusun struktur dan tata organisasi dengan baik dan efisien bagi kantor serta organisasi di tempatnya bekerja. Yang kedua, berdasarkan kemampuan dan pengalaman kerja. Nah, yang pertama itu ada sekretaris junior atau junior sekretari. Nah, sekretaris junior yaitu sekretaris yang baru memulai karirnya sebagai sekretaris. Umumnya mereka yang belum memiliki pengalaman dalam bidang tersebut dan pelaksanaan pekerjaannya seringkali membutuhkan bimbingan. Adapun sekretaris senior. Jadi pada posisi seorang sekretaris senior ini mampu bekerja secara mandiri dan tidak bergantung pada perintah pimpinan. Seorang sekretaris senior tidak hanya mampu mengerjakan tugas yang diberikan oleh pimpinan, tetapi juga dapat mengatasi berbagai masalah yang dihadapi sehingga benar-benar menunjukkan bahwa dirinya seorang yang profesional. Lalu seorang sekretaris senior ini juga tidak dapat dilihat dari ukuran usia, tapi melainkan dilihat dari prestasi kerja yang telah dicapainya. Yang ketiga, berdasarkan bidang khusus dalam pekerjaan. Jadi di samping memiliki keterampilan serta kemampuan bekerja sebagai sekretaris, juga perlu mendalami pengetahuan di bidang khusus, misalnya pengetahuan akuntansi, bidang kedokteran atau farmasi. Nah, berdasarkan ini ada pun jenis-jenis sekretaris, yaitu sekretaris dalam bidang akuntansi, sekretaris dalam bidang kedokteran atau farmasi, sekretaris dalam bidang hukum, dan sekretaris dalam bidang teknik. Yang keempat, berdasarkan sifat pekerjaan. Jadi selain pembagian seperti yang telah dijelaskan tadi, masih ada satu jenis sekretaris yang dikelompokkan berdasarkan sifat pekerjaan. Nah, yang pertama itu jabatan sekretaris sebagai kepala kantor. Nah, ini kepala kantor yang memimpin kantor, bertanggung jawab atas pelayanan dan penyediaan informasi yang diperlukan bagi para pimpinan organisasi dalam usahanya memimpin organisasi dan melakukan upaya pencapaian tujuan organisasi. Nah, lalu fungsi dan kedudukan kepala kantor sangat berkaitan dengan fungsi dan kedudukan seorang pimpinan organisasi. Lalu perubahan kebijaksanaan itu seperti memperluas wilayah pemasaran, menambah personel baru, meningkatkan pelayanan masyarakat, mengadakan perjanjian dagang internasional, melakukan investasi baru, dan banyak lagi kegiatan yang lain. Nah, jadi kepala kantor ini adalah seseorang yang fungsinya menjalankan kegiatan dan memimpin pekerjaan perkantoran. Lalu adanya hubungan kantor dengan sekretariat. Jadi kedua istilah kantor dan sekretariat itu sering kali kita dengar karena kantor merupakan tempat berbagai pekerjaan yang sedang berlangsung dan dilaksanakan oleh seorang sekretaris. Nah, jadi hubungan kantor dengan sekretaris itu di dalam kamus Webster juga dinyatakan bahwa sekretaris yang dimaksudkan itu kantor atau kedudukannya sama dengan seorang sekretaris, yaitu kantor atau tempat di mana seorang sekretaris itu melakukan pekerjaannya, dan pegawai atau kelompok sekretaris. Selanjutnya yaitu tugas sekretaris. Secara garis besar, tugas sekretaris memiliki pekerjaan yaitu mengetik, pekerjaan tulis-menulis, surat menyurat, dan lain-lain. Dan sekretaris pribadi maupun sekretaris perusahaan pada umumnya memiliki pekerjaan yang sama, yaitu sebagai pembantu melaksanakan tugas bagi pimpinan dan juga atau organisasi.
Sedangkan menurut Saiman, peranan sekretaris terbagi atas dua, yaitu peranan sekretaris terhadap atasan dan juga peranan sekretaris terhadap bawahan. Untuk peranan sekretaris terhadap atasan, yang pertama yaitu sebagai perantara atau saluran komunikasi untuk berhubungan dengan pimpinan. Yang kedua, sebagai sumber informasi yang diperlukan bagi pimpinan. Yang ketiga, sebagai penghubung keinginan pimpinan kepada bawahan mengenai tugas. Yang keempat, sebagai alternatif pemikiran untuk mencari ide atau informasi pimpinan. Yang kelima adalah faktor pendukung dalam keberhasilan pekerjaan. Sedangkan peranan sekretaris terhadap bawahan, yang pertama yaitu sebagai penentu kebijakan bagi bawahan secara adil. Yang kedua, memberikan motivasi kerja kepada bawahan. Dan yang terakhir yaitu menerima pendapat dan usul dari bawahan. Tugas sekretaris di sini dibagi atas 3, yaitu tugas pokok, tugas khusus, dan juga tugas koordinatif. Yang pertama yaitu tugas pokok. Tugas pokok merupakan tugas yang berhubungan dengan pelayanan kantor dan tugas-tugas yang bersifat protokoler. Di samping itu pula masih ada tugas pokok yang sesuai dengan kebutuhan sekretaris itu sendiri, seperti menjalankan tugas-tugas umum di bidang kesekretarisan, menyelenggarakan surat menyurat, membuat konsep surat, serta mengurus masalah pengetikan dan juga laporan. Dan kemudian mencari informasi dan berkomunikasi hingga mengurus masalah ketatausahaan. Adapun tugas protokoler yang dijalankan seorang sekretaris yaitu sebagai menerima tamu, mengatur perjanjian atasan, mempersiapkan rapat informal maupun rapat formal, mengatur jamuan pejabat, dan juga mengirim surat undangan. Yang kedua yaitu tugas khusus, merupakan tugas yang tidak termasuk dalam tugas pokok maupun tugas protokoler. Yang pertama yaitu pengurusan perjalanan dinas. Contohnya seperti menyusun rencana perjalanan dinas, mengatur masalah imigrasi yang berkaitan dengan paspor dan visa, dan juga masalah tiketing. Yang kedua yaitu pengurusan kas kecil. Contohnya yaitu untuk membeli bunga, memesan minuman. Dana tersebut dikeluarkan dari kas kecil yang juga diurus oleh sekretaris. Yang ketiga yaitu tugas khusus yang bersifat kemasyarakatan. Contohnya itu berkaitan dengan masalah komunikasi baik human relation maupun public relationnya pimpinan. Contohnya seperti pemberian sumbangan, pengiriman bunga, hingga ucapan bela sungkawa. Selanjutnya yaitu ada tugas koordinatif. Tugas koordinatif seorang sekretaris yaitu diartikan sebagai penyampaian kegiatan-kegiatan secara teratur untuk mewujudkan keseluruhan waktu dan arah yang tepat dalam pelaksanaan sehingga terdapat tindakan seragam untuk mencapai tujuan. Tujuan dari tugas koordinatif ini yaitu melakukan koordinasi dengan orang lain agar tugas dapat terlaksana dengan baik dan juga menjaga arus komunikasi orang lain sehingga menumbuhkan hubungan yang baik dengan orang lain. Selanjutnya yaitu tanggung jawab sekretaris. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab yaitu suatu keadaan, kewajiban menanggung segala sesuatu. Selain sekretaris bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, ada pula tanggung jawab lain yang harus dilaksanakan, yaitu yang pertama ada tanggung jawab individu atau personal responsibility. Di sini sekretaris bertanggung jawab terhadap performa dirinya sendiri dan upaya pengembangan ke arah yang lebih berkualitas. Dengan mengelola diri sendiri, diharapkan performanya dapat tampil dengan prima dalam melaksanakan tugas pokok sehari-hari. Tugas pokok sehari-hari antara lain mempermudah dan memperlancar kerja pimpinan melalui pengaturan waktu, mendistribusikan informasi pimpinan kepada bawahan secara jelas dan akurat, hingga mendukung alur kerja antara pimpinan dengan bagian-bagian yang ada di perusahaan. Yang kedua yaitu tanggung jawab dalam atau internal responsibility. Di sini sekretaris bertanggung jawab terhadap upaya pencapaian superioritas kinerja perusahaan dan pengaruhnya terhadap kinerja pegawai. Tanggung jawab ini dapat terwujud melalui aktivitas mengelola sumber daya kantor dengan baik, menciptakan suasana yang mendukung bagi kelancaran kerja, dan juga dapat menciptakan budaya kerja yang positif. Yang ketiga yaitu tanggung jawab cabang perusahaan. Tugas sekretaris dalam hal ini yaitu untuk melakukan wawasan dan juga jalinan perusahaan guna meningkatkan daya saing perusahaan. Perwujudan dalam hal ini yaitu melalui upaya memperluas network perusahaan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan acara baik formal dan juga informal yang diselenggarakan oleh perusahaan sebagai upaya untuk mempertahankan dan mengembangkan citra perusahaan. Yang keempat yaitu bertanggung jawab terhadap tempat di mana ia bekerja. Tanggung jawab ini berkaitan dengan keseluruhan tugas sekretaris, mulai dari tugas rutin, tugas sosial, tugas khusus, sampai berperan sebagai ibu rumah tangga perusahaan. Keberhasilan dan juga kesungguhan sekretaris dalam melaksanakan perannya secara langsung akan berpengaruh terhadap keberhasilan
organisasi maupun pimpinan yang dibantunya. Yang keempat merupakan tanggung jawab hukum yang berlaku. Di sini sekretaris sebagai perantara di mana menjadi wakil pimpinan dalam berhubungan dengan pihak ketiga. Dan karena sekretaris memiliki wewenang tersebut, maka sekretaris harus bertindak dengan hati-hati dan juga bertanggung jawab. Hal-hal yang perlu diperhatikan sekretaris yaitu seperti tidak boleh memperjualbelikan informasi perusahaan untuk kepentingan pribadi, membocorkan rahasia perusahaan ketika masa kerja atau telah berakhirnya masa kerja. Dan juga sekretaris harus secara cermat dan tepat dalam memberikan instruksi pimpinan. Tata usaha. Tata usaha adalah suatu kegiatan untuk mengadakan pencatatan dan penyusunan keterangan-keterangan, sehingga keterangan tersebut dapat digunakan secara langsung sebagai bahan informasi bagi pimpinan. Menurut Liangji, terdapat 3 ciri utama tata usaha. Yang pertama yaitu bersifat pelayanan, yang kedua merembes ke segenap bagian dalam organisasi, yang ketiga dilaksanakan oleh semua orang dalam organisasi tersebut. Yang pertama yaitu bersifat pelayanan, artinya tata usaha selalu dikaitkan dengan pekerjaan operatif. Pekerjaan operatif di sini meliputi penjualan, pendistribusian, pemasaran, hingga pembelian. Yang kedua yaitu merembes ke segenap bagian organisasi. Artinya yaitu tata usaha dilaksanakan mulai dari tingkat pucuk pimpinan tertinggi sampai ke satuan organisasi yang paling bawah. Yang ketiga yaitu dilaksanakan oleh semua orang dalam organisasi tersebut. Artinya tata usaha tidak boleh melakukan monopoli kelompok terhadap pegawai tertentu yang berada di dalam kantor. Kegiatan ketatausahaan. Tata usaha merupakan unsur administrasi bagi suatu kantor. Adapun administrasi di sini sebagai praktik dari organisasi secara keseluruhan yang berarti proses kerjasama antara 2 orang atau lebih yang penting dalam administrasi tersebut. Maka kegiatan tata usaha sangatlah penting dalam suatu kantor. Dapat ditekankan pula bahwa kegiatan tata usaha merupakan kegiatan yang berhubungan dengan jasa-jasa perkantoran. Kegiatan ketatausahaan pada umumnya berwujud 6 pola perbuatan, mulai dari menghimpun, mencatat, mengelola, menggandakan, mengirim, hingga menyimpan. Yang pertama yaitu menghimpun. Kegiatan ini mencari dan mengusahakan ketersediaannya segala keterangan yang sebelumnya berserakan di mana-mana. Yang kedua yaitu mencatat. Kegiatan menulis keterangan-keterangan yang diperlukan baik ditulis maupun direkam. Yang ketiga yaitu mengelola. Kegiatan mengerjakan keterangan-keterangan dengan maksud untuk menampilkan dalam bentuk yang lebih berguna. Yang ketiga yaitu menggandakan. Kegiatan memperbanyak dengan berbagai alat sebanyak jumlah yang diperlukan. Yang keempat yaitu mengirim. Kegiatan menyampaikan dengan berbagai cara dan alat sebanyak jumlah yang diperlukan. Yang kelima yaitu menyimpan, yaitu menaruh alat yang dengan berbagai cara dan ditempatkan di tempat tertentu dengan seaman mungkin. Persyaratan sekretaris. Untuk menjadi seorang sekretaris dibutuhkan persyaratan-persyaratan. Yang pertama yaitu persyaratan pendidikan. Pendidikan sekurang-kurangnya yaitu SMK dalam bidang studi sekretaris serta memiliki pengetahuan bisnis. Yang kedua yaitu persyaratan jasmani. Seorang sekretaris harus mampu menjaga kesehatannya dengan baik karena dituntut untuk melayani kepentingan pimpinan. Karena irama seorang sekretaris harus sesuai dengan pimpinannya. Persyaratan kesehatan juga menjadi faktor yang sangat penting bagi penampilan sekretaris. Karena apabila seorang sekretaris memiliki jasmani yang sehat, maka apapun dapat dikerjakan dan dilakukannya. Yang ketiga yaitu persyaratan pribadi. Kepribadian memiliki peranan yang penting dalam pekerjaan seorang sekretaris. Bagaimana seorang sekretaris bertindak tergantung pada pandangan hidupnya sebagai pribadi. Adapun kepribadian yang harus dikehendaki oleh sekretaris yang pertama yaitu business like appearance atau penampilan sesuai dengan dunia usaha. Artinya, tidak menutup kemungkinan seorang sekretaris nantinya akan mendampingi pimpinan untuk bekerja di luar dan bertemu dengan orang lain. Oleh karena itu, seorang sekretaris harus mampu menampilkan pribadi yang profesional sesuai dengan pekerjaannya, mulai dari tata cara berpakaian, mampu menata rambutnya hingga dan berdandan, serta kerapihan diri seperti kesehatan gigi, mulut, dan juga rambut. Yang kedua yaitu desirable speech habits, artinya kebiasaan berbicara yang baik. Contohnya yaitu sekretaris harus mampu berbicara dengan jelas dan baik jika didengar. Kemudian mampu penyampaiannya sistematis, ekspresi wajah dan gaya bicaranya, hingga pembendaharaan katanya yang cukup. Yang ketiga yaitu business like attitude atau
sikap yang sesuai dengan dunia usaha. Contohnya seperti setia, jujur, dapat dipercaya, ramah tamah, dan juga mampu bekerja sama. Yang keempat yaitu persyaratan pengetahuan. Seorang sekretaris yang baik harus memiliki pengetahuan tentang dunia kesekretarisan pastinya. Di samping itu, untuk menambah wawasan berpikirnya, ia sebaiknya harus mampu membaca surat kabar hingga mengenai peraturan baru yang ada kaitannya dengan dunia bisnis. Karena pengetahuan tambahan yang baik tidak hanya bermanfaat bagi individu sekretaris tersebut, tapi juga bermanfaat bagi kemajuan perusahaan di mana sekretaris tersebut bekerja. Yang kelima yaitu persyaratan keterampilan. Dalam persyaratan ini, seorang sekretaris harus memiliki keterampilan dasar yang dikembangkan, antara lain dapat membuat surat atau dokumen dengan baik, dapat memelihara sistem pengarsipan yang baik dan terbaru, dan juga dapat mendistribusikan surat dan dokumen. Keterampilan berbahasa juga menjadi nilai yang plus yang harus diasah bagi seorang sekretaris, karena dengan kemampuan bahasa yang baik akan mampu memperlancar komunikasi sekretaris dalam bidang pekerjaannya. Selanjutnya, hubungan antara tata usaha dan sekretaris. Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya bahwa tata usaha memiliki pengertian yaitu suatu bagian lembaga yang melakukan pelayanan dalam kegiatan-kegiatan seperti pencatatan, penggolongan data, tulis-menulis, dan menghimpun data. Sedangkan sekretaris adalah seseorang yang juga melakukan kegiatan pelayanan dalam bidang administrasi, namun khususnya yang berkaitan dengan surat menyurat dan penyimpanan dokumen. Seorang sekretaris hendaknya harus mempunyai keahlian dan menguasai keterampilan di bidang administrasi dan ketatausahaan agar ia dapat bekerja secara maksimal. Meskipun keduanya mempunyai tugas yang sama, namun ruang lingkup antara sekretaris dan tata usaha sedikit berbeda. Tata usaha memiliki ruang lingkup yang lebih besar karena harus menghimpun dan melayani administrasi untuk suatu organisasi atau lembaga atau perusahaan yang terdiri dari berbagai macam divisi. Sedangkan sekretaris lebih terperinci, yaitu hanya mengurusi administrasi yang berhubungan dengan pimpinannya. Lalu materi selanjutnya yaitu membahas mengenai cara kerja sekretaris selama bekerja. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh sekretaris dalam menjalankan pekerjaannya. Di antaranya yaitu, yang pertama, ketelitian atau akurasi. Artinya, dalam melaksanakan pekerjaannya, sekretaris harus mempunyai sifat teliti dan hati-hati sehingga tidak ada hal yang terlewatkan. Yang kedua, pertimbangan atau perhitungan sebelum melakukan tindakan atau good judgment. Artinya, sebelum kita memutuskan untuk melakukan suatu pekerjaan, hendaklah kita mempertimbangkan atau memperhitungkan sedemikian rupa agar hasilnya menjadi cukup baik. Lalu terakhir yang ketiga, yaitu menyelesaikan pekerjaan secara sempurna atau follow through. Artinya, jika pimpinan memberikan pokok-pokok masalah yang harus disusun, maka sekretaris harus dapat menyempurnakannya dengan baik. Nah, di samping hal tersebut, dalam Nur Aini 2008 terdapat pula beberapa cara yang harus dilakukan sekretaris dalam beberapa pekerjaan yang penting. Di antaranya yaitu, yang pertama, saat menerima tamu. Seorang sekretaris perlu mengetahui dan memahami baik sifat atau kedudukan serta pangkat dan perilaku tamu yang datang mengunjungi kantor. Seorang sekretaris juga wajib menanyakan nama, keperluan, dan mengantar tamu bertemu pimpinan yang akan ditemuinya. Data tentang tamu dan maksud kedatangan tamu harus dicatat sebelum tamu dipertemukan dengan pimpinan. Jika tidak memungkinkan dipertemukan saat itu juga, maka tamu dibuatkan janji atau appointment untuk bertemu di lain hari. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu saat menerima telepon. Pekerjaan menerima telepon bisa dikatakan adalah pekerjaan yang mudah bagi sekretaris. Namun, diperlukan strategi khusus untuk melakukan pekerjaan ini agar penelepon merasa nyaman dan dihargai. Lalu yang ketiga yaitu korespondensi. Kegiatan korespondensi yang dilakukan sekretaris umumnya menyangkut pengelolaan surat bisnis dan laporan bisnis. Seorang sekretaris menerima dan menyortir surat masuk, lalu memfollow up surat masuk dengan menyampaikan langsung kepada pimpinan. Setelah itu, sekretaris membuat dan menyusun surat keluar yang sesuai dengan konsep atau petunjuk pimpinan. Sementara itu, dalam pengelolaan laporan bisnis, sekretaris bertugas mempersiapkan pembuatan laporan, dimulai dari mengumpulkan data hingga mengetiknya. Lalu yang keempat terakhir yaitu pengarsipan. Saat melakukan kegiatan pengarsipan, sekretaris harus mengerjakannya dengan teliti dan cermat. Ketidakbenaran pengarsipan akan menghambat pelaksanaan tugas pimpinan atau perusahaan. Jangan sampai arsip hilang dan tercecer, apalagi jika arsip tersebut penting, seperti faktur pajak, kwitansi pembayaran, surat perjanjian, dan lainnya. Lalu materi selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan sekretaris.
Dalam Nur Aini 2008, eksistensi dan fungsi sekretaris tidaklah sekedar pembantu urusan pimpinan. Sekretaris bukan lagi sebagai objek, melainkan subjek penting dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Ibarat sebuah mesin, maka sekretaris merupakan komponen penting yang peran dan kinerjanya akan sangat berpengaruh terhadap kinerja mesin itu secara keseluruhan. Sebagai suatu profesi, sekretaris tidak selayaknya dipandang sebelah mata. Profesi ini juga dapat memiliki masa depan yang cerah. Meski kemajuan teknologi yang semakin pesat dan alat-alat perkantoran yang canggih hingga dapat menggantikan fungsi sekretaris, namun tetap saja peran dan skill yang terampil serta pikiran cerdas seorang sekretaris akan tetap diperlukan sampai kapanpun. Untuk itulah, seorang sekretaris harus dapat memaksimalkan potensinya agar dapat bermanfaat. Nah, seperti yang terlihat dalam layar, di sini terdapat kelebihan dan kekurangan dari profesi sekretaris. Yang pertama adalah kelebihan sekretaris, diantaranya yaitu mendapatkan pengetahuan yang luas di dunia bisnis, menjadi orang kepercayaan dari pemimpin perusahaan, banyak mengenal kolega dari perusahaan, peluang mendapatkan promosi atas karir yang tinggi, dan berperan penting dalam setiap kegiatan pimpinan. Lalu selanjutnya kekurangan sekretaris, diantaranya yaitu memiliki pandangan yang buruk dari orang sekitar, mempunyai tugas yang berat dalam perusahaan, bertanggung jawab atas kelancaran operasional kegiatan pimpinan, dituntut untuk pandai beradaptasi dan terus menjaga penampilan, dan dituntut untuk selalu berpikir cepat dalam berbagai persoalan. Lalu materi selanjutnya yaitu tantangan sekretaris. Sebelumnya, di era globalisasi dan perekonomian yang semakin maju ini, pekerjaan sekretaris juga memiliki beberapa tantangan baru. Tantangan sekretaris adalah sebuah keadaan di mana pekerjaan sekretaris membutuhkan peningkatan skill dan inisiatif untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang setiap saat dapat muncul. Tantangan sekretaris merupakan hal yang menghambat pekerjaan seorang sekretaris. Maka dari itu, seorang sekretaris harus dapat menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut dan berani menghadapi tantangan sekretaris yang terus berdatangan. Merupakan suatu kewajiban apabila saat ini seorang sekretaris dituntut memiliki sikap yang cekatan dan terampil, karena kedua sikap tersebut adalah sikap yang paling dibutuhkan dalam menghadapi tantangan sekretaris yang kian beragam. Dengan adanya sikap tersebut, seorang sekretaris akan lebih mampu dalam menghadapi tantangan serta dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul. Adapun yang pertama yaitu cara menghadapi tantangan sekretaris. Setelah disebutkan mengenai macam-macam tantangan sekretaris, beberapa cara dapat dilakukan dalam menghadapi tantangan sekretaris tersebut. Salah satu kunci utama untuk menghadapi tantangan sekretaris adalah harus mempunyai wawasan yang luas dan selalu belajar dengan teknologi terbaru yang dapat membantu pekerjaannya. Selain itu, tantangan sekretaris dapat dihadapi dengan aksi atau tindakan dengan dibantu oleh aspek psikologis. Yang dimaksud dengan aspek psikologis contohnya adalah kemampuan untuk mengontrol emosi. Proses tersebut dapat dilakukan melalui cara manajemen diri, membentuk citra diri yang positif, memiliki keseimbangan pribadi yaitu keseimbangan antara hidup pribadi dan karir, lalu juga memiliki keterampilan pribadi atau kemampuan yang dikembangkan, serta harga diri yaitu menghargai keunikan diri. Di samping itu, cara menghadapi tantangan sekretaris adalah melalui beberapa aksi nyata, yaitu memiliki keahlian dan pengetahuan sesuai dengan profesi, mempunyai motivasi tinggi, membentuk rasa percaya diri yang tinggi, memiliki sikap terbuka, dan lain sebagainya. Nah, materi selanjutnya adalah tips meningkatkan skill sekretaris. Menurut Nani Nuraini 2008, sekretaris perlu mengupdate skill profesionalnya. Nah, dapat dilihat pada layar, berikut ialah hal yang tidak boleh dan boleh dilakukan sekretaris berkaitan dengan peningkatan profesionalisme kinerjanya. Nah, yang harus dimiliki oleh sekretaris yang pertama yaitu berpikir positif, konstruktif, dan efisien. Adapun yang tidak boleh dilakukan adalah berpikir negatif. Selanjutnya, sekretaris juga harus cepat tanggap terhadap perubahan dan perkembangan teknologi perkantoran. Sekretaris tidak boleh antipati dan menganggap munculnya teknologi baru di bidang perkantoran sebagai suatu saingan. Selanjutnya, sekretaris juga harus bekerja secara efisien dan sistematis. Yang tidak boleh dilakukan adalah sekretaris bekerja berdasarkan mood dan keinginan hati. Selanjutnya yang keempat, selalu ingin menambah skill dan pengetahuan dalam menunjang profesinya. Yang tidak boleh dilakukan adalah puas dengan kemampuan yang ada. Selanjutnya sekretaris juga harus tepat waktu dan piawai dalam mengelola waktu kerja yang ada. Sementara yang tidak boleh dilakukan adalah mengabaikan waktu dan bekerja tanpa target yang jelas. Lalu selanjutnya, sekretaris harus berusaha menciptakan dan memperbaiki kepribadian yang baik.
Yang tidak boleh dilakukan adalah gampang puas dengan kepribadian yang ada. Selanjutnya yang terakhir yaitu sekretaris harus membangun hubungan baik dengan setiap orang. Yang tidak boleh dilakukan oleh sekretaris yaitu membangun hubungan baik hanya dengan pimpinan atau hanya dengan karyawan tertentu. Cukup sekian video pembelajaran mengenai hakikat sekretaris yang telah dipaparkan. Semoga video ini dapat dijadikan sebagai pembelajaran dan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.